wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dari kelas 3H, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Adapun yang terdapat dari keterampilan berbicara yaitu pengertian, tujuan, jenis, teknik, dan penilaian. Pengertian dari keterampilan berbicara yaitu adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran dan gagasan dan perasaan kepada orang lain. Sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Adapun definisi dan pengertian keterampilan berbicara dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurut Hermawan 2014. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada pembicara. Yang kedua, menurut Utari dan Nababan tahun 1993, yaitu keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat, kapan, dan kepada siapa. Kemampuan berbicara juga adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, menarik agar dapat dipahami pendengar. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan berbicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih bersemangat mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat gagasan kita, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Selanjutnya yaitu pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap individu mencapai kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Hermawan tahun 2014, yaitu tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemudahan berbicara, yang kedua kejelasan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat membentuk pendengar yang kritis, yang kelima membentuk kebiasaan. Yang pertama yaitu kemudahan berbicara. Peserta didik juga harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua yaitu kejelasan, untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab, latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat yaitu membentuk pendengar yang kritis, melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang kelima yaitu membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dan mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Yang ketiga yaitu jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musaba tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa terwujud karangan tulisan. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang.
Kegiatan bercerita di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan bercerita berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Banyak juga daerah lain mengenal kegiatan bercerita tersebut dengan nama dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan ini bercerita yang disebutkan di sini lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Yang kedua yaitu istilah debat, tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terkadang juga ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Yang ketiga yaitu diskusi. Istilah diskusi cukup dikenal juga terutama di kalangan kaum terdidik. Bagi kalangan kampus, diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi dapat juga diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi kelompok biasanya ditandai dengan lebih terbatasnya jumlah peserta, tingkat keformalannya kurang menonjol. Diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi, kemudian diikuti audiens. Dalam diskusi panel banyak berperan adalah para panelis atau para penyaji atau pembicara. Audiens memang diberi kesempatan memberikan pendapat atau tanggapan, tetapi jatahnya lebih sedikit. Yang keempat yaitu teknik keterampilan berbicara. Menurut Oitomo tahun 2015, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknik berbicara yang baik. Bicaralah ramah pada setiap orang. Perkataan atau artikulasi pun harus jelas agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemilihan kata. Meski bertujuan baik, jika salah berkata-kata maka tujuan itu tidak akan tercapai. Lakukan juga kontak mata pada lawan bicara. Saat bicara juga dengan atasan, usahakan fokus. Bicara seperlunya. Jangan ngelantur sehingga intinya malah tidak jelas. Kalau atasan memancing kita membicarakan masalah personal, seorang rekan sekerja, sebagai bawahan yang profesional sebaiknya kita berbicara diplomatis. Yang kedua yaitu teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum itu bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan dikuasai bahan pembicaraan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. Yang kedua, lakukan kontak mata 5-15 detik dan tatapan kita pun harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi, semua orang merasa diajak berbicara. Yang ketiga yaitu perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.